MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo Metro Friends, kembali lagi bersama saya Ilham Pradipta di MMC Hospital Podcast. Di episode kali ini kita akan ngebahas hal yang sangat seru banget terkait kesehatan organ reproduksi pada wanita, khususnya nih buat bapak-bapak gitu ya, yang mungkin memiliki istri atau mungkin ibu-ibu Metro Friends yang ingin melakukan pengecekan atau mungkin ada keluhan terkait organ reproduksinya atau juga bagian dalam kandungannya gitu ya. Nah, ini tema hari ini sangat-sangat menarik banget karena kita kedatangan Dr. Trisya. Assalamualaikum Dr. Trisya. Waalaikumsalam Mas Pradipta. Assalamualaikum Metro Friends kalian. Sehat dok ya? Sehat, Alhamdulillah. Nah Mas Pradipta. dokter, ini kayaknya hari ini nih banyak pertanyaan sebagai seorang suami dan juga seorang bapak yang memiliki anak perempuan, karena saya berpikir bahwa salah satu organ yang sangat-sangat harus dijaga adalah organ reproduksi. Kalau menurut saya pribadi nih dok, selain dari mungkin kulit, mata gitu ya. Karena organ reproduksi itu kan penting untuk melanjutkan keturunan gitu. Nah, tema hari ini karena dokter spesialisnya di onkologi, kebidanan nih dok. Onkologi obsgin. Kandungan onkologi. Kandungan onkologi, nah itu kan cancer dok. Nah, data yang kami himpun dok, itu sekitar 70-80% dari Kemenkes tuh di Indonesia ini pasien kanker kandungan. Itu maksudnya kanker kandungan tuh apa dok? Apakah sama dengan cancer cervix? Apakah sama dengan cancer ovarium gitu dok? Baik, jadi kalau kita bicara keilmuan nih ya, kan obstetri, ginekologi, kebidanan, kandungan. Obstetri itu relatednya hubungannya sama kebidanan, jadi hal-hal yang berhubungan dengan kehamilan. Oke. Kalau yang kandungan atau ginekologi gitu ya, itu yang hal-hal yang berhubungan dengan organ reproduksi. Tadi benar Mas Pradipta udah ngomong kayak gitu kan. Apa sih organ reproduksi? Organ reproduksi itu yang berhubungan, ada organ reproduksi luar, ada organ reproduksi dalam. Okay. Nah, kalau kandungan itu adalah salah satu memang yang berhubungan dengan organ reproduksi, salah satunya organ reproduksi dalam. Jadi kalau organ reproduksi luar tuh bagian luar dari, mohon maaf, bagian genital eksternal atau bagian genital luar yang bisa kita lihat dari luar, mulai dari mons pubis, vulva, perineum. Nah, masuk ke vagina itu udah mulai masuk organ reproduksi dalam gitu ya. Okay. Jadi kanker kandungan itu kandungan itu ya meliputi keilmuan yang mempelajari tentang organ reproduksi luar dan dalam. Okay. Cuman orang kalau yang dalam tadi ya, saya terusin lagi ya, dia dari vagina, leher rahim yang berhubungan dengan badan rahim, saluran telur sama ovarium. Jadi sebenarnya itu adalah ilmu kandungan, ilmu yang mempelajari tentang organ reproduksi baik luar maupun dalam. Okay. Cuman mungkin buat orang awam namanya kandungan itu hubungannya cuma rahim gitu doang bahasanya. Hamil gitu ya. Ya, jadi hubungannya sama rahim saja, padahal sebenarnya enggak. Jadi tadi kandungan itu organ reproduksi luar dan dalam. Dalam itu mulai dari vagina, rahim. Nah, rahim itu ada badan rahim, ada leher rahim. Ini satu kesatuan tuh gitu ya. Ada badan, ada leher, bukan mulut ya. Orang sering bilang mulut cervix atau mulut rahim, enggak, tapi namanya leher rahim. Nah, itu yang kita sebut namanya rahim, atau kalau bahasanya adalah uterus gitu ya. Kemudian ada saluran telur yang kita sebut namanya tuba, dan indung telur yang kita sebut namanya ovary. Nah, cervix itu bagiannya dari rahim yang terletaknya di sepertiga bagian bawah, yang kita sebut namanya cervix atau leher rahim. Jadi hanya bagian organ dari rahim yang merupakan satu kesatuan dari ilmu reproduksi baik dalam maupun luar. Dia masuk yang bagian dalam. Oke, artinya berarti kalau untuk di kanker kandungan tuh ada jenis-jenisnya ya dok? Banyak. Ya? Jadi sebenarnya kalau di kanker kandungan sendiri kan, kalau tadi kan ngomong kebidanan onkologi itu kayaknya kurang tepat. Karena kebidanan lebih ke arah ilmu yang berhubungan dengan kehamilan gitu ya. Sementara gynecology kalau bedanya obstetrician sama gynecologist kan. Gynecologist itu ahli kandungan, itu agak berbeda dengan ahli kebidanan gitu ya. Memang orang sering ngomongnya kebidanan. Nah, kalau kandungan itu sebenarnya kalau kita pikir kanker yang berhubungan dengan organ reproduksi wanita, organ reproduksi ya, itu sebenarnya
kalau di keilmuan kita ada 7 besar tuh, mulai dari cervix, ovarium, endometrium, itu dinding dalam rahim. Jadi badan rahim tuh bagian dalamnya yang selalu lurus sebagai haid itu kita sebut namanya endometrium. Jadi kanker endometrium merupakan bagian dari kanker rahim. Kemudian ada yang GTN. GTN ini sebenarnya berawal dari kehamilan, tapi kehamilannya yang paling sering memang biasanya di bawah 12 minggu, walaupun pada kehamilan aterm juga bisa gitu ya. Kenapa masuk di kandungan? Ya itu karena sudah bukan merupakan kehamilan lagi. Jadi memang merupakan penyakit yang meliputi organ reproduksi. Kemudian ada kanker tuba, vulva, dan vagina. Ada 7 sebenarnya. Jadi itu semua yang kita sebut namanya ilmu-ilmu yang kita pelajari di gynecologist atau di ilmu kandungan. Itu jenis-jenis kanker kandungan tadi ya dok. Kurang lebih ada 7 ya paling banyak. Ya, dari 7 yang top 1 itu apa dok? Nah dari 7 sedihnya lagi nih Mas Pradipta nih ya. Sebenarnya kan ada penyakit-penyakit memang keganasan. Kalau kita ngomong onkologi ya, onkologi itu adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan tumor ganas. Jadi apa sih kadang orang tumor ganas. Bu, ini cancer, tumor bukan ya? Ganas nggak? Cancer itu adalah tumor ganas. Jadi tumor itu adalah daging tumbuh, dia ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, yang ganas itulah yang kita sebut namanya cancer atau kanker gitu ya. Jadi, bukan kantong kering dok ya? Jadi salah satunya itu sebenarnya ya kalau di kandungan mungkin pernah bilangnya penyakit yang diturunkan. Ada namanya hereditary gynecology cancer, jadi penyakit-penyakit yang cancer yang memang diturunkan secara keturunan. Mungkin pernah dengar yang paling dulu cukup booming adalah Angelina Jolie, BRCA mutasi 1 dan 2 gitu ya. Jadi ketika tantenya atau satu keluarganya suffer from kanker payudara, dicek BRCA-nya mutasinya positif, maka seluruh relate keluarga yang sekandung, baik orang dia sekandung, keponakan, cucu, orang tua, kakek nenek, biasanya 3 pohon ini ya keluarga itu akan memiliki resiko ngalamin yang sama mutasi dari BRCA. Impactnya apa? Impactnya tuh kalau seorang memiliki BRCA mutasi, kan ada BRCA mutasi 1 dan 2 ya. Kalau BRCA mutasi 1, dia resiko kena kanker payudaranya adalah sekitar 50%, ovariumnya 20%. Jadi memang pada kelompok orang yang seperti ini memang kita harus lebih hati-hati gitu ya dalam melakukan evaluasi ataupun pemeriksaan yang sifatnya lebih rutin gitu ya pada kelompok ini. Ada lagi kanker yang lain. Itu kalau BRCA itu breast ovarian syndrome. Jadi memang resiko kanker payudara sama kanker ovarium. Ada yang kita sebut namanya Lynch syndrome. Itu biasanya relatednya ada yang kanker usus besar atau kanker kolon di keluarga antara rahim sama ovarium. Nah itu bukan BRCA lagi, tapi dia kelompoknya mismatch repair mutation. Iya, itu kan tadi BRCA itu di breast. Berarti kalau di ovarium kalau Lynch syndrome dia kolon, rahim sama ovarium. Gitu. Artinya kalau misalnya ada seorang wanita neneknya terkena cancer salah satu itu, dia ada kemungkinan memiliki potensi 50% tadi dok? Ya tergantung dia apa ininya kan, BRCA cuma salah satunya. Iya, salah satu yang lainnya kan banyak kayak mismatch repair mutation tadi kan juga banyak ya. Jadi tapi coba lihat dari yang saya sebutkan, breast ovarian syndrome, Lynch syndrome, kolon, rahim, sama rahim ini badan rahim, tidak menyebutkan leher rahim. Jadi salah satu yang sebenarnya tidak diturunkan secara genetik itu adalah leher rahim. Jadi dia didapat, tapi ibaratnya di rumah sakit pemerintah itu ada 700 pasien baru gitu ya. Maka dari 700 pasien baru ini 70%-nya adalah kanker serviks. Dan dari 70% yang kanker serviks ini 85% datang pada stadium yang lanjut. Jadi padahal karena bukan diturunkan secara genetik, karena dia didapat, kemudian jalannya juga sangat lambat ya sebenarnya. Kita udah tahu penyebabnya virus, sudah ada antisipasinya, sudah ada pencegahannya, primer, sekunder, tersier. Tapi angkanya masih cukup tinggi di Indonesia. Berarti nomor satunya itu kanker serviks. Masih nomor 1. Dari saya sekolah sampai sekarang masih nggak ada. Seperti kurang ada perubahan ya, Mas. Pada kejadian dari kanker serviks ini, sehingga
memang problem utamanya adalah pada cakupan screening kita yang masih rendah. Oke. Tadi dokter sempat menyinggung penyebab kanker serviks itu salah satu di virus. Ada lain nggak penyebabnya, dok? Hampir 99% penyebabnya adalah kanker serviks adalah SPV. Ada yang memang SPV independen ya, jadi memang nggak terkait sama SPV. Itu biasanya nanti kalau kita biopsi itu hasil PA-nya hampir seperti lookalike kanker ovarium. Gitu. Jadi dari bahasanya tergantung dari originnya. Kan leher rahim tuh ada dua. Kalau kita ngelihat secara epitelnya atau lapisan luar nih kayak kulit nih, dia ada ectocervix, keluar endocervix. Kalau ectocervix itu lapisan gepeng berlapis gitu. Jadi kalau jadi cancer jadi karsinoma sel squamous tuh ya epitel gepeng lah gitu bahasanya gitu ya. Ini mencoba mentranslate dalam bahasa awam. Kalau endocervix itu adalah satu lapis sel, toraks selapis. Itu kalau dia toraks selapis itu bedanya apa? Dia ada kelenjarnya. Maka kalau dia berubah menjadi suatu keganasan, ya dia berubah namanya itu jadi adenokarsinoma. Jadi dari situ kita tahu originnya ini yang dari mana? Dari luar, ectocervix, ekto luar, atau dari endo, dari dalam. Gitu. Nah, lapisan yang endocervix ini hampir sama dengan endometrium, hampir sama dengan ovarium. Oke. Gitu. Tadi 770% itu adalah cancer cervix, 80% itu lanjutan. Usianya ada rentang usia yang paling banyak dokter lihat? Dulu memang rentang usia yang paling banyak itu memang kita dapatkan adalah pada usia pertengahan ya. Usia pertengahan usia wanita gitu ya. Tapi sekarang makin bergeser ke usia reproduksi karena sekarang penegakan diagnosisnya atau ya dengan adanya BPJS sejak tahun 2013 orang lebih banyak yang datang untuk memeriksakan diri. Jadi usianya makin maju ke usia yang muda dan itu menjadi concern buat kita. Kenapa bisa maju ke usia muda? Apakah ini adalah salah satu faktor, misalkan ya dok ya, pernikahan atau pergaulan di luar, atau misalnya kayak melakukan seks pranikah gitu misalnya, itu apakah salah satu penyebab kanker serviks? Sebenarnya isunya adalah bukan begitu, isunya adalah lebih ke arah kalau sudah aktif melakukan hubungan seks. Kita nggak membahas pranikah atau sudah nikah gitu ya? Atau sudah nikah ya, karena yang paling banyak nanti kita lihat kalau dari pasien-pasien data kanker registrasi kita ibu rumah tangga gitu ya. Sebenarnya the issue bukan di situ gitu, tapi the issue kalau seorang perempuan sudah aktif melakukan kegiatan aktif melakukan hubungan seksual, kegiatan seksual, maka dia memiliki faktor risiko untuk terkena HPV dan memiliki faktor risiko untuk berubah menjadi lesi prekanker serviks. Dan lesi prekanker serviks ini kalau tidak ditata laksana dengan baik maka dalam 3 sampai 17 tahun bisa berubah menjadi keganasan serviks. Dan itu lebih tinggi terkena untuk kanker itu. Di sini isunya bukan apakah belum atau tidak, tapi kalau sudah seksual aktif maka dia harus segera melakukan pemeriksaan diri, pemeriksaan untuk keganasan keganasan kanker serviks ini. Pemerintah sendiri kita sudah cukup terbuka banget untuk mensupport beberapa screening. Screening itu masuk di pencegahan. Tadi kan ada yang pencegahan primer nih ya, Mas. Ini ada juga pencegahan sekunder. Nah, salah satunya dengan melakukan screening. Screening apa aja yang perlu dilakukan ya, dok? Jadi gini, kalau dipikir ya nanti kenapa kita bicara kandungan? Kalau pada perempuan apa sih yang paling sering dikeluhkan? Kalau nggak payudara, organ kandungan, bener? Iya betul. Ya kulit segala macam mungkin sih ada, tapi sangat kecil sekali. Jadi memang yang lebih rentan itu adalah kalau kita bicara keganasan, memang di keganasan payudara dan organ reproduksi yang paling sering dikeluhkan oleh seorang perempuan gitu ya. Nah, tidak semua bisa di screening sebenarnya. Yang bisa di screening itu screening itu ibaratnya kita melakukan tes pada orang yang populasi yang sehat. Maka syarat screening tuh harus murah, mudah dikerjakan gitu ya, nggak complicated, tindakannya nggak invasif. Nah, itu namanya screening. Populasi yang sehat luas gitu, maka dia dibutuhkan memang sensitivitas yang tinggi, walaupun spesifisasinya rendah nggak apa-apa, karena setelah itu akan kita lakukan penegakan diagnosis. Nah, itu yang dibutuhkan spesifitas yang tinggi. Nah, yang bisa di screening tuh cuma 2, kanker payudara
atau kanker mame dengan kanker leher rahim. Sementara kanker yang lain itu nggak ada screeningnya, Oh gitu. hanya bisa ditegakkan secara dini. Ya, ini yang Gitu. apa namanya pap smear itu ya dok ya? Salah satunya adalah pap smear. Kemudian sekarang kita memeriksa virusnya HPV DNA gitu ya. Oke. Karena memang HPV itu DNA virus. Kalau COVID ingat nggak dia RNA virus RNA gitu. Kalau virus, ini DNA virus. DNA virus itu di mana di inti sel. Oke. Yang bisa masuk ke inti sel cuma 2. Kalau nggak virus itu sendiri daya tahan tubuh. Oh, jadi salah satu pencegahannya adalah imunitas tubuh kita di. Salah satunya. Berarti balik lagi ke gaya hidup ya, lifestyle, Ya, makanan gitu ya, olahraga. Artinya sebenarnya ini dulu ya, jangan merasa oh sehat-sehat tapi juga nggak memeriksakan diri gitu ya Mas ya. Ya, itu Artinya ada waktunya nggak sih dok? Kapan harus meriksa? Ketika sudah melakukan hubungan seksual aktif, ya itulah 3 tahun dari situ minimal sudah aware harus melakukan. Jadi pengantin baru nikah gitu, terus malam pertama 3 tahun lagi cek tuh. Ya, sebenarnya bukan masalah menikahnya tadi ya Mas. Oh iya, oke. Seksual. Iya, ketika udah aktif Iya. seksual langsung dicek 3 tahun. Kenapa harus 3 tahun lagi dok? Kenapa nggak besoknya langsung dites gitu? Kan dia butuh waktu inkubasi virusnya, nggak oke. akan langsung. Makanya kita screening pun juga nggak yang pada usia muda. Kalau dulu kita 30 tahun. Karena untuk berubah menjadi suatu, kita nggak ngobatin virusnya sebenarnya. Karena tadi kan virus nggak bisa diobatin Iya. ya Mas ya. Dia masuk di inti sel DNA. Yang bisa masuk itu cuman virus sama sistem imun. Bakteri cuma bekerja di dinding sel, nggak bisa dia gitu. Dan kita tidak pernah men-treat virusnya. Yang kita treat kalau virusnya ini sifatnya persisten atau nggak mau hilang-hilang. Oke. Dan itu yang belum menimbulkan gejala. Dan itulah yang mungkin kalau kita dengar yang paling beresiko 16-18 gitu ya. Itu salah satunya. Kayak saya kasih contoh mungkin hepatitis. Hepatitis A gone, hilang, selesai. Oke. Tapi hepatitis B atau C dia nggak pernah hilang secara tuntas gitu Karena ya. virus tadi Dan itu yang nanti dia bisa berkembang menjadi kanker hati. Salah satunya seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya virus sendiri, COVID sendiri kita nggak pernah ngobatin virusnya. Yang kita obatin gejalanya. Oke. Contoh. Jadi juga, supaya ini persepsi di masyarakat yang nggak mau periksa HPV takut kalau ketahuan gitu ya. Padahal sebenarnya dengan HPV virus kalau dokter melakukan pemeriksaan nggak ada gejalanya itu nggak usah terlalu khawatir sekali gitu ya. Contohnya kalau zaman COVID dok saya PCR positif, oke. Batuk enggak, pilek enggak, demam enggak, sesek enggak, ya udah. Nggak kemudian dimasukin di IC atau di rumah sakit kemudian dipasang ventilasi. Jadi ibaratnya seperti itu. Oke. Sehingga saya menghimbau tentu saja terutama pada Metro France ya. Ya. Jangan takut melakukan pemeriksaan ini. Dan sedini mungkin. Kalaupun ya sedini mungkin gitu. Pemeriksaannya tadi karena kita cuma screening nggak invasif. Kalau invasif bukan screening itu namanya. Penegakan diagnosis deteksi dini. Oke. Tapi untuk pengecekan screening itu boleh dilakukan sebelum menikah nggak dok? Sebelum seks? Nggak bisa. Nggak bisa, harus. Karena kan dia leher rahim. Leher rahim itu kalau secara anatomi dari ujung vagina itu 7-10 cm gitu. Jadi nggak akan bisa dikerjakan dan tidak legal juga kita lakukan pemeriksaan. Iya. Kalau untuk gejalanya seseorang wanita sudah terkena cancer cervix itu apa aja dok? Sebenarnya pada stadium kan ada lesi prekanker itu nggak bergejala. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Pada yang stadium awal pun juga tidak bergejala. Kenapa? Letaknya di dalam Mas. Oh gitu. Nggak akan kelihatan. Dokter juga nggak akan tahu. Walaupun Bahkan pada di stadium yang screening. sudah lanjut pun kalau dia duduk manis, kita nggak akan tahu gitu ya. Maka memang dokter harus melakukan pemeriksaan melalui inspeksi. Cuma karena tadi kan dia kayak corong panjang. Biasanya dokter kandungan akan melakukan pemeriksaan dengan alat bantu yang kita sebut namanya spekulum. Makanya namanya pemeriksaannya inspekulum. Itu yang para perempuan itu tidak mau untuk diperiksa dengan itu. Padahal kami bukan cenayang ataupun istilahnya yang bisa tahu tanpa melakukan pemeriksaan. Sehingga saya juga menghimbau pada Metro Friends kalian ya, para perempuan-perempuan cantik ini ya, ibu-ibu kita dan anak-anak remaja sebagai generasi penerus kita ya, jangan pernah mau ditegakkan diagnosis kalau organnya tidak diperiksa. Oke. Gitu. Jadi ketika konsul sama dokter, tiba-tiba dokter tersebut mengeluarkan menegakkan diagnosis tanpa ada pemeriksaan. Jadi baiknya tadi pakai
kulo tadi. Ya, dan itu tidak bisa kita kerjakan kalau pasiennya belum melakukan hubungan seksual. Oke, saya Jadi kira kita kayak nggak akan melakukan. kan sekarang udah mulai banyak tuh screening pranikah gitu. Saya pikir itu salah satu pemeriksaan untuk mengecek pasangan suami istri sehat apa Kalau tidak pap gitu. smear mungkin enggak ya, tapi kalau HPV virus itu sekarang tergantung dari toolsnya, ada beberapa. Oke. Cuman mengetahui HPV itu tidak refleks sesuatu sebenarnya kalau dia tidak manifestasi. Dengan perubahan pola hidup saat ini, mungkin kita juga harus aware juga mungkin virus ini jadi akan sangat tinggi ya, gitu ya. Seperti flu influenza sekarang macam-macam ya. Betul. Flu ini, flu itu. Kemudian kita bilang, nak jangan keluar rumah, kan bukan solusi juga gitu ya sebenarnya. Nah, solusinya adalah kalau sudah memiliki faktor resiko, ya itu tadi faktor resikonya apa? Saya nggak mau bilang yang lain, sudah aktif secara hubungan seksual, apapun itu bentuknya. Ya. Maka seorang perempuan itu akan memiliki faktor resiko untuk terkena HPV dan kanker serviks. Oke, tapi kalau misalnya tadi terlambat nih, dia baru tahu informasi ini misalnya yang nonton gitu ya, ternyata dia baru ngecek setelah 5 tahun aktif hubungan seksual tuh masih nggak masalah, Dok? Apa juga, karena kan ini dia tadi saya bilang jalannya lambat seperti siput. Oleh karena itu kalau HPV-nya negatif bukan berarti periksa harus tiap tahun sebenarnya. Artinya Dia periksanya 5 tahun lagi gitu ya. Artinya hampir 99% dia ada penyebabnya HPV. Udah ada datanya nih pada yang angka cakupan screening yang mencapai 80% ya. Biasanya negara-negara maju gitu ya. Mereka datanya kalau dia HPV-nya negatif, maka kemungkinan dia berubah menjadi suatu lesi prekanker derajat 3 gitu ya. Lesi prekanker derajat 3 ya. Itu angkanya 8/10.000, kecil banget. Kalau mau melakukan tiap tahun boleh, penting nggak penting gitu ya. Jadi kalau ada yang harus pap smear 3 bulan apalagi gitu ya. Jadi kita melihat dari datanya. Tapi sebenarnya yang kita lihat manifestasi gitu ya. Jadi tetap ketika ada virusnya dilakukan oleh pemeriksaan dokter dulu. Ketika tidak ada virusnya, dokter melakukan pemeriksaan terlebih dahulu bahwa memang tidak ada kecurigaan ke arah lesi ataupun keganasan. Walaupun tadi saya bilang ya, pada lesi prekanker nggak bisa kelihatan, dia perubahannya di inti sel, belum keluar. Kalau dokter bisa melihat di leher rahim, Bu, ini kayaknya kanker tuh minimal udah stadium 1B. Kalau bergejala, itu biasanya udah stadium lanjut. Jadi kalau ditanya, dokter ada kayak gini, oke ibu berdarahnya kapan? Baru 3 bulan yang lalu kita periksa udah stadium 3B gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya kan udah kejadian 10 tahun yang lalu. Nah dia nggak aware atau nggak bisa membedakan gejala ini adalah berhubungan dengan siklus haidnya atau sebenarnya berhubungan dengan penyakitnya. Pertanyaan lagi, taunya gimana dok? Ya memeriksakan diri. Gitu. Oke, jadi pentingnya periksa, terus juga mencegah dengan gaya hidup sehat. Katakan sudah terkena, Dok. Tindakan apa yang perlu dilakukan? Apakah operasi, pengangkatan rahim, atau gimana sih yang saya untuk penindakan kanker? Kita urutin dulu sebenarnya ya. Pertama kita melakukan screening dulu gitu ya. Setelah melakukan screening ini mulai dari pencegahan sekunder ya. Kalau pencegahan primer adalah sebelum aktif seksual itu dengan edukasi. Mungkin sekarang dengarnya adalah salah satunya dengan vaksinasi gitu ya. Nah kalau sudah aktif seksual, maka yang kita lakukan pencegahannya adalah pencegahan sekunder gitu ya. Pencegahan sekunder itu screening. Bisa pakai dulu kita yang paling ini adalah sitologi dan pap smear, mungkin dengar ya. IVA dengan asam asetat, kemudian dengan pemeriksaan HPV DNA. Kalau didapatkan hasil yang abnormalitas dari screening tersebut, apapun itu gitu ya, sebenarnya kan screening apakah harus dokter kandungan, apakah harus dokter kanker kandungan gitu ya, kanker dokter kanker kandungan, maka jawabannya enggak. Screening itu dikerjakan sebenarnya di fasilitas primer gitu ya. Di primary health center gitu. Jadi karena memang tujuannya melakukan screening. Begitu menemukan temuan yang abnormal, maka dilakukan perujukan. Nah, perujukan itu maka dokter kandungan akan menentukan apakah sebenarnya diperlukan untuk penegakan diagnosis seperti pengambilan biopsi. Karena golden standard untuk menentukan ini lesi jinak, lesi prekanker atau ini kanker adalah berdasarkan hasil patologi anatomi atau histopatologi yang diperiksa di bawah mikroskop.
Gitu. Imaging bilang cancer, dokter secara makroskopik ini pakai mata besar bilang kayaknya ganas gitu ya. Imagingnya bilang ganas, PA-nya bilang tuberkulosis, maka yang dipakai adalah PA-nya. Dan sering orang takut itu Mas Pradipta kalau misalkan dilakukan biopsi, nanti menyebar gitu. Iya. Padahal tadi saya bilang 85% stadium 3B, diperiksa nggak pernah, di biopsi enggak, di operasi enggak, di kemo enggak, di sinar enggak. Jadi yang menyebabkan penyebaran itu sebenarnya kankernya sendiri. Karena bedanya jinak sama ganas, jinak mungkin kalau serviks agak susah ya Mas, karena dia letakkan di dalam. Yang paling gampang tuh kanker indung telur, ovarium. Kenapa bisa? Karena dia membesar. Hormonnya besar. Berarti perut ikut besar juga? Iya, terus ada cairan, jadi lebih kelihatan. Kalau kita bilang ibu perut membesarnya berapa lama? Ya 3 tahun, ya mungkin jinak kali ya. 3 tahun, walaupun harus dipastikan juga gitu ya. Tapi kalau Lebaran Idul Adha kemarin belum ada dok. Wah, 3 bulan cepet banget. Nah kita tanya ganas, kayak gitu. Kalau leher rahim susah, nggak bisa kelihatan dia di dalam. Iya. Berarti untuk kalau sudah terkena leher rahim tuh kemo? Tergantung dari stadiumnya. Maka dokter akan menentukan. Dulu kita memakai stadium klinis. Apa tuh stadium klinis? Satu-satunya kita dengan tangan berdasarkan organ yang sudah terkena. Gitu. Kalau masih terbatas di leher rahim saja, kita bilang namanya masih di porsio, di mulut di porsionya itu ya, di leher rahimnya aja. Itu adalah stadium 1B. Tapi kalau kembali lagi masuk mikroinvasif, kita bilang kita tuh sebenarnya untuk menentukan jinak apa ganas itu, kalau kita lihat lapisan luar, lapisan ininya ya kayak kulit gini, ada pintunya lah ya. Terus di dalam itu ada dagingnya. Stroma kita bilang. Nah, stroma itu ada pembuluh darah, kelenjar limfe. Nah, kalau sudah nembus, kalau seberat apapun selama dia belum nembus pintu, kita bilangnya adalah jinak. Jadi lesi prekanker tuh jinak. Jadi kalau dibilangin lesi prekanker ada grade 1, 2, 3 itu ya. Bahasanya biasanya CAN1, CAN2, CAN3 atau displasia ringan, displasia sedang atau displasia berat, itu lesi prekanker. Maka kesembuhannya 100%. Ini bukan ganas, tapi kalau dia sudah masuk menembus pintunya, tergantung dari kedalamannya. Kalau kedalamannya masih microscopically finding 3, 5, kurang dari 5 kita bilang stadiumnya 1A. Kalau 3 1A1, kalau 3 sampai 5 itu 1A2. Begitu kedalamannya ditemukan kedalaman invasi 6 mili, 7 mili pada lapang pandang patologi anatominya, maka kita sudah menegakkan 1B1 microscopically finding. Tapi kalau kita melihat pakai mata gitu ya, dia masih terbatas di leher rahim, maka kita bilang 1B. Nanti B1, B2, B3 tergantung dari besarnya. Kurang dari 2 itu adalah B1, 2 sampai kurang dari 4 adalah 1B2, di atas 4 adalah 1B3, atau kita bilang bulky tumor. Nanti kalau sudah kena sambungan antara leher rahim dengan vagina, atau yang kita sebut namanya fornix, dan sepertiga anterior vagina itu udah stadiumnya stadium 2A. Gitu. Lebih tinggi lagi. Nah, kalau stadium itu sampai kena ke sayapnya daripada leher rahim, yang kita sebut namanya parametrium, itu stadiumnya udah 2B. Kalau sampai sepertiga distal tuh bawah, proksimal tuh atas gitu ya. Distal vagina itu udah stadiumnya 3A. Sudah kena ke parametrium, berarti kan 2B sudah kena parametrium, menjalar lagi ke bawah, terus stadiumnya jadi 3A. Kalau udah ngeblok ke rongga pelvis atau dinding panggul, itu stadiumnya 3B. Nah, itu yang di situ jalannya saluran kencing. Makanya suka dibilang ginjalnya jadi besar-besar karena kesumbat sebenarnya, bukan kerusakan ginjal, karena ada sumbatan dari kankernya. Nah, kalau dia menyebar ke organ, ini yang paling simpel ya saya ngasih. Kita ngasih stadiumnya berdasarkan organ disease ya. Kalau dia udah menyebar ke organ, dia kan bisa per kontinatum, depan, belakang, kanan, kiri. Ke kandung kemih belakang itu usus, itu stadium 4A. Kalau sudah meta jauh paru ya stadiumnya 4B. Ya sekarang sudah klasifikasi yang baru, tapi intinya kan itu aja ya sebenarnya. Betul. Nah itu tergantung. Kalau dulu kita bilang stadium 1 sampai 2A1 bahkan sampai 2A2 kita masih bisa operasi. Guidelines di luar mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. 2A2
mereka sudah masuknya radiasi gitu. Nah, oke. Karena mereka jadi tata laksananya tuh antara operasi sama radiasi itu tidak ada yang lebih superior. Cuman pada wanita muda, kalau kita masih bisa operasi, kita masih bisa mempertahankan ovariumnya supaya dia nggak menopause gitu ya. Vaginanya nggak shrinkage, nggak jadi rapet gitu ya. Jadi itu tujuannya gitu ya. Tapi misalkan udah usia 85 tahun gitu, aduh nggak bisa. Karena radikal operasinya beda. Angkat rahim biasa 1 jam, radikal bisa 6 jam. Pasien usia 85 tahun mampu nggak kita operasi 6 jam? Nggak mampu, udahlah sinar aja gitu. Jadi ada treatment yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau di atas 2A dulu nih ya, ini paling simpel aja kan. Sekarang klasifikasi kita udah makin maju, cuma kan mungkin bukan ranahnya buat yang awam ya. Istilahnya udah stadium lanjut gitu ya. 2B gitu sudah kena ke parameter, udah nggak bisa dioperasi lagi. Maka kita melakukan sinar. Gitu, baik. Jadi banyak tindakan-tindakan, tapi artinya masih ada harapan. Oh iya, itu yang kita sebut tadi kan ada pencegahan primer sebelum seksual aktif. Kalau sudah seksual, pencegahan sekunder. Ini yang kita sebut namanya pencegahan tersier. Jadi Metrofriends jangan takut kalau sudah kanker cervix, at the end of everything, enggak. Ada yang kalau masih lesinya 1A ya jangan sampai 1B. Kalau 1B jangan sampai stadium 2. Jadi jangan putus harapan gitu ya. Ya, betul. Nah, itu dia Metrofriends, kalau misalnya buat wanita ya, ibu-ibu Metrofriends yang nonton di rumah gitu, dimanapun kalian berada, periksa sedini mungkin ya dok ya. Apalagi kalau misalnya belum pernah periksa sama sekali, lakukan. Karena kan kita nggak tahu bentuk gejalanya seperti apa tadi, dan juga lambat penyebarannya dok ya. Bahasanya apa tadi? Kayak siput penggerakannya. Lambat. Dan selain itu kalau misalnya Metrofriends jauh gitu, nggak perlu khawatir, karena kalian bisa melakukan telemedicine by phone atau by Zoom bersama dokter Trisya, nanti bisa konsul gitu. Tapi kalau nanti misalnya udah ada hal-hal yang memang perlu diketemukan secara offline, bisa datang ke rumah sakit MMC, ketemu langsung konsul dengan dokter Trisya. Jadi buat Metrofriends, kalau misalnya mau ada konsultasi, tanya-tanya, nanti juga bisa DM gitu ya, dan juga bisa melakukan telemedicine bersama dokter Trisya. Nah dok, karena kita udah ngobrol lumayan banyak tentang cancer cervix di episode kali ini, saya mau minta dokter Trisya memberikan himbauan atau semacam closing statement untuk Metrofriends yang nonton di rumah. Kameranya di sebelah sana dok. Baik. Mungkin saya mau menambahkan masalah gejala tadi ya sebelum ini ya, supaya tidak menjadi hoax ataupun menjadi ketakutan. Memang salah satu kanker cervix, tanda kanker cervix itu adalah perdarahan pasca menopause atau perdarahan pasca koital atau pasca senggama, atau kita sebut namanya postcoital bleeding. Setiap berhubungan berdarah gitu. Walaupun sebenarnya kalau udah advanced stage nggak pakai berhubungan juga sebenarnya berdarah gitu ya. Cuman kadang kalau yang belum menopause dia agak saru dengan ini, kayaknya saya haid lagi nih gitu. Jadi ngeluhnya terkait masalah haid atau keputihan yang berbau gitu. Tapi apakah semua perdarahan pasca senggama ataupun keputihan itu adalah kanker cervix? Maka jawabannya tidak. Taunya gimana? Taunya harus memeriksakan diri gitu ya. Jadi pertama tadi hidup sehat. Hidup sehat deh, karena kan memang yang bisa mempertahankan, karena gini, semua orang kena virus gitu ya, tapi ada yang manifestasi apa enggak? Mungkin salah satunya ya daya tahan tubuh gitu ya. Daya tahan tubuh kita yang bisa mempengaruhi, itu yang bisa kita kontrol. Yang lainnya nggak bisa kita kontrol, ya udah nggak usah gitu ya. Artinya makan sehat, tidur cukup, kemudian berolahraga teratur, itu yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Terus kedua tadi, kalau sudah memiliki faktor risiko, mungkin kalau untuk kanker leher rahim atau kanker serviks ini ya tadi ya, sudah aktif melakukan hubungan seksual, maka harus melakukan pemeriksaan gitu. Jadi kalau pada saat melakukan pemeriksaan didapatkan suatu hasil dan direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, jangan takut gitu ya. Jangan takut bahwa nanti kalau nanti malah berubah jadi kanker, atau kalau jadi kanker jadi malah menyebar. Enggak, karena data yang ada pasien nggak pernah diapa-apain, 85% datangnya sudah stadium advance atau stadium 3B. Jadi yang membuat dia menyebar dengan cepat bukan karena tindakan penegakan diagnosis yang kita kerjakan,
Tapi karena lambatnya penata laksanaan pada keganasan yang tadi saya awal sudah bilang dia berkembangnya cepat. Kita tegakkan diagnosis Januari, pasiennya menunda harus operasi ataupun harus lambat banget sampai 6 bulan. Kemudian 6 bulan menyebar yang disalahkan biopsinya gitu ya. Nah itu jadi kalau sudah direkomendasikan segera dikerjakan dengan baik. Jadi itu ya, melakukan pemeriksaan secara tadi hidup sehat, pemeriksaan secara teratur, jangan menunggu ada keluhan. Dan kalau ditemukan sesuatu direkomendasikan oleh dokter, jangan takut gitu ya. Dikerjakan belum tentu apa hasilnya sesuai dengan kita takutkan. Tapi kalaupun tadi ya, kalau sudah kejadian jangan takut. Itu masih ada upaya-upaya pasti tentu saja supaya penyakit ini bisa diatasin. Dan ketiga, kalau ada keluhan, tadi kan nggak ada keluhan ya, kontrol teratur gitu. Orang suka lupa nih Mas. Tadi bilang kalau kontrol ke dokter obgyn kalau lagi hamil aja. Gitu. Padahal kayak saya nggak pegang hamil lagi gitu ya. Jadi memang khusus untuk penyakit di kandungan gitu. Mereka suka salah persepsi tuh. Kontrol terakhir kapan? Pada waktu melahirkan anak yang terakhir. Udah lama banget gitu ya. Jadi habis itu nggak pernah terdiagnosis ataupun tidak pernah dilakukan pemeriksaan tadi ya. Kemudian kalau ada gejala tadi, apa tadi gejalanya? Ada pendarahan di luar siklus haid, walaupun diferensial diagnosis atau diagnosis bandingnya belum tentu serviks. Nanti ada kanker yang hubungan yang lain, tetap kita harus melakukan pemeriksaan. Ada pendarahan pasca senggama, segera periksa. Jangan mengabaikan, ini nggak apa-apa, cuman haid. Atau gangguan hormonal, biasa suka kayak gitu, gangguan hormonal. Ada keputihan yang berbau atau keputihan yang tidak hilang-hilang, segera memisahkan diri. Ada nyeri yang tidak nyaman di daerah sekitar organ reproduksi, segera memisahkan diri. Keluhan apapun itu juga, jangan pernah mau selesai satu dengan sugestif diri sendiri ataupun dokter yang tidak melakukan pemeriksaan. Ibu itu hanya gangguan hormonal aja, nggak usah nggak apa-apa. Ibu itu cuma infeksi aja, jamur, nggak apa-apa. Jadi harus dilakukan pemeriksaan sesuai dengan apa yang kita keluhkan. Dan keempat terakhir nih, kalau sudah terkena nih, jangan takut. Baik operasi maupun sinar yang tadi kita sebutkan, tujuannya kita mau mendapatkan non-evident disease atau free of disease. Berapa lama itu nggak usah dipikirkan gitu ya. Tapi kita mau mencapai free of cancer-nya dengan tata laksana yang kita berikan oleh dokter, tergantung tentu saja pada stadiumnya ya. Makin dini akan makin lebih baik. Mungkin itu sih ya yang saya bilang ya, yang bisa saya bilang ya. Oke, luar biasa Dokter Trisha, terima kasih. Sekaligus mengedukasi saya pribadi yang punya istri ini biar lebih aware, dan juga buat Metro Friends yang di rumah ya, ibu-ibu dan juga bapak-bapak nih buat istrinya atau mungkin anak perempuannya yang udah masuk usia dewasa, nah bisa diarahkan untuk melakukan pemeriksaan sedini mungkin. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Moga-moga ya Mas ya Pradipta. Ya. Kenapa? Karena rahim itu rumah bangsa. Nah itu, generasi emas Indonesia berawal dari situ. Generasi emas berawal dari rumah bangsa. Gimana anak bangsa kita mau diharapkan menjadi generasi emas kalau rumahnya sakit. Itu. Trisha, terima kasih. Rumah sakit ini ya, MMC ya. Betul. Rumah sakitnya MMC. Jadi buat Metro Friends nggak usah ragu kalau misalnya tidak ada gejala pun gitu, tidak ada keluhan, baiknya sih segera melakukan konsultasi atau pengecekan. Nah, nanti bisa langsung konsul sama Dokter Trisha, baik ke rumah sakit MMC atau melakukan secara online. Nomor telepon pendaftaran telemedicine ada di bawah, jadi bisa langsung diklik aja. Dan buat Dokter Trisha, terima kasih. Dan mudah-mudahan nggak kapok buat main kesini ya. Nanti bisa ada episode selanjutnya buat ngomongin tentang kewanitaan. Nah itu saja dari saya, Ilham Pradipta, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.